Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Alingling. Salam Indonesia damai. Kak rewel-rewel, kak rewel-rewel, kak rewel-rewel. Oke, seperti biasa langsung saja kita ke topiknya tanpa basa-basi. Ya, saya sekarang lagi berada di rumahnya rekan saya dulu. Tahun 2011 sampai dengan hampir 2013 kita pernah satu kerja bareng nih ya di salah satu restoran ternama ya di Indonesia. Oke, langsung saja kita korek-korek. Silahkan Mas perkenalkan dulu namanya dan sekarang ini punya bisnis apa aja nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Zakaria, bisa dipanggil Jaka gitu. Kalau di teman-teman, sekarang saya punya usaha rental mobil. Oh, rental mobil. Mobil. Dan ada satu lagi nih. Apa tuh? Yang baru dari saya, sebuah minuman. Saya ambilkan dulu Mas ya. Minuman. Boleh. Cocok kayaknya nih. Saya ambilkan dulu. Iya nih. Saya tadi datang ke sini belum dikasih minum nih ya. Ini, wah, minuman apa ini? Ini Bang Jack. Wedang Owo, asli khas Jogja. Wedang Owo. Ya. Asli khas Jogja. Kalau yang merah ini Owo komplit yang warnanya merah. Kalau yang biru ini Owo bunga telang. Jadi ada bunga telangnya. Jadi warnanya biru ini dari bunga telangnya. Oh, gitu. Bentar. Ini saya lihat-lihat nih ya, Mas Jack ya. Ini minuman kayaknya lengkap sekali, Mas Jack. Ya, lengkap. Ini ada apa ini ya? Ada jahenya, ada kapulaganya, terus ada secang juga terus ada apa namanya? Wah, lengkap sekali nih. Bisa dilihat ya. Tuh. Bisa. Nah, ini tangkai cengkeh ini kayaknya nih. Ada tangkai cengkehnya juga ada. Cengkehnya ada. Cengkeh juga ada gitu. Wah, berarti sangat cocok sekali ya, untuk menjaga imun ya. Betul. Ya, ini cocok sekali loh ya untuk di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini. Coba silakan ya. Coba dulu. Gimana? Bolehlah tiap hari diimbangi dengan ini, daripada ngopi terus kan? Ya, daripada ngopi kita ganti dengan minuman jamu tradisional khas Indonesia gitu aja. Berarti ini isinya komplit full rempah-rempah. Rempah-rempah semuanya. Ya, rasanya pas. Bisa ada itunya Bang Jack? Ini untuk kemasannya. Ini yang untuk wedang uwuhnya, ini untuk yang pelang ini yang. Jadi ini ya. Satu pack ini isinya 10 ya. Jadi gula batu ya, dalam bentuk gula batu. Nah, kalau kita mau beli nih, Bang Jack, kita bisa beli di mana nih? Kalau bisa di Tokopedia sama di Shopee juga ada nama tokonya. Ini tertera wedangnya DKI. Oh, wedang DKI. Jadi di Shopee juga ada. Di Tokopedia juga ada. Monggo yang mau pesen juga langsung atau bisa add IG-nya juga ada. Oh, ada IG-nya. Oh ya, nanti di layar ya saya cantumkan ya. Wah, mantap sekali. Ini nih ya yang perlu kita ambil pelajarannya ya. Jadi kalau kita ya tidak terbelenggu nih ya, jadi karyawan kasarannya ya, kita itu bisa usaha apa aja. Bisa. Kita bisa mengerjakan peluang usaha apa aja. Ya, berarti ini asalnya dari Jogja. Asli. Oh, berarti jadi Jogja asli. Kebetulan katanya Mas Jaka tadi ya, hanya kalau di Malang ini baru Mas Jaka aja nih ya, yang jual ini ya. Kalau di Malang yang komplit ini cuma di depan kami saja gitu aja. Jadi bisa online loh ya. Minuman sehat loh ini ya. Kurangi ngopi ya. Gak apa-apa ngopi imbangi sama ini. Enak loh. Wah, ini buat saya satu boleh kayak ini? Boleh. Nanti lumayan kan? Nanti. Oh, ada sendiri buat saya. Nah, ya. Oke. Langsung Bang Jack. Ya, kita ke wawancara biasa aja sih, nyantai ya. Tadi perkenalan sudah ya. Namanya adalah saya panggil Bang Jack aja lah ya. Bang Jack saya. Kalau saya manggil Bang Jack ya. Jadi Bang Jaka ini merupakan punya usaha sekarang ini buka rental mobil. Nah, padahal ya. Ceritain deh Mas. Bagaimana sih ceritanya kok bisa saya buka usaha rental mobil aja? Padahal saat itu Mas Jaka belum punya mobil loh ya. Nah, gimana Bang? Gini ceritanya. Saya pertama kali kerja, saya urut tadi ya. Dari pertama kali kerja itu saya lulus SMA
Tahun 2010 saya sudah kerja sampai tahun 2016. 2016 ya. Kerja ikut orang lah kasarannya. Untuk kerja yang terakhir itu saya kerja di rental juga. Hanya gitu, kerja di rental tahun 2014 sampai 2016. Jadi kisaran 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Setelah 2 tahun itu dalam perjalanan saya juga belajar bagaimana cara manajemennya, terus cara pemasarannya gimana kalau rental itu, terus apa yang harus dilakukan dalam kita membuka usaha rental itu apa aja, itu saya belajar sendiri dari pengalaman kerja di rental itu. Ya karena rentalnya kena musibah, akhirnya rentalnya close atau bangkrut. Bangkrut. Nah, dari kebangkrutan rental itu saya belajar banyak. Kenapa kok rental itu bisa hancur, itu gimana? Nah, itu banyak faktor-faktor yang saya korek semuanya, itu gimana biar nanti kalau saya aslinya nggak punya cita-cita mas, saya buka rental itu nggak punya cita-cita. Belum kepikiran. Kepikirannya mungkin ngelamar lagi ya? Ngelamar lagi kerja gitu. Cari kerja lagi. Jadi saya habis keluar rental itu bingung cari kerja, ceritanya gitu. Bingung cari kerja, ternyata kok ada pesanan sewa mobil gitu dari customer yang dulu. Oh, gitu. cocok nih. Akhirnya tak ambilkan di teman saya mobilnya itu gitu. Oh, jadi gitu. Jadi Mas Jaka ini kerja selama 2 tahun di perusahaan rental lah kasarannya ya. Ikut. Nah, perusahaan rentalnya bangkrut lah kasarannya ya. Oleng atau mungkin lah bangkrut, tutup. Nah, Mas Jaka memutuskan ya membuka rentalan karena masih ada nih ya permintaan peluangnya ya, permintaan dari customernya dulu. Ya, jelaskan nomor kontaknya Mas Jaka yang dikenal ya kan. Nah, sampai akhirnya padahal Bang Jack belum punya mobil ya, nggak ada mobil ya, tapi dia dari 2016 sampai dengan 2021 masih jalan loh ya. Sekarang bahkan alhamdulillah ya, unitnya udah lumayan ya. Unit ada 3. Ada 3 loh ya, itu sudah lumayan. Nah, alhamdulillah. Nah, gimana Bang Jack? Saat itu nih ya, untuk mencari mobil ini ngelobi temannya bagaimana sih? Gimana ya? Mungkin karena sudah banyak yang tahu. Gimana saya menjalankan mobil, akhirnya datang satu terutama dari customer dulu yang sewa. Itu yang mau invest mobil ke saya itu gitu. Jadi biasanya teman-teman atau customer saya yang suka sewa akhirnya saya rayu nggak mau invest ya, peluangnya gini tapi gitu satu ya. Untuk bisnis rental memang kelihatannya wah gitu, kelihatan wah, tapi harus benar-benar dengan kehati-hatian, soalnya sekarang peluang rental banyak kasus-kasus penggelapan gitu. Jadi harus waspada teman-teman gitu. Itu ya. Tiap usaha pasti ada resikonya Bang Jack ya. Resikonya besar. Terus dalam usaha rental juga itu kita harus teliti, terus harus pilih-pilih orang yang sewa. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kasarannya gini, kita cari uang cuma berapa ya? Kalau sewa rental kan 250 sampai 350 gitu. Sehari ya? Sehari 24 jam. Nanti kalau ada melesetnya orang, nah kita kena rugi banyak. Lebih dari 30 juta lah mungkin. Gitu. Nah, stop Bang Jack. Selama 2016 sampai 2021, kejadian apa nih yang pernah dialami Bang Jack saat yang gak mengenakan lo ya, saat bisnis ini? Ya, alhamdulillah sih. Kalau untuk yang sampai digadekan itu masih belum. Oh, mobilnya digadekan masih belum. Jangan sampai ya. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai gitu aja. Kalau buat yang tidak sewa tidak bayar itu udah banyak gitu aja. Sewa tidak bayar. Iya. Itu gimana ceritanya Mas Jack? Ya gimana ya, sewa, orang yang sewa itu teman sendiri biasanya. Oh. Gitu. Jadi satu lagi nih, segala usaha. Kalau kita ke teman, kalau usaha gitu aja. Kenapa? Oh, kalau usaha jangan ada teman-teman harga teman gitu ya. Oh ya. Salah satu, kalau kita udah bisnis dengan teman, kita harus konsekuen.
gitu. Kenapa? Kehancuran perusahaan atau usaha-usaha orang rata-rata gara-gara teman. Oh. Apalagi rental. Iya, Itu pasti iya, rata-rata iya, itu. bisa jadi ya. Jadi buat pelajaran, kalau teman-teman punya teman akrab lah, tetap harus mengikuti SOP-nya. Metode bisnis, tetap bisnis ya bisnis ya. Bisnis gitu. Nggak ada itu Teman ya. nanti kalau udah di luar bisnis baru kita berteman. Soalnya gini Bang Jack, ya contoh saya nih mau nyewa. Iya. Bang Jack ngasih harga 300, harga temen lah Bang Jack. Saya kasih 250 ya kan. Oke, untuk pertama mungkin nggak enak ya, oke lah Nggak ya. masalah. Nanti kan saya keenakan ya. Nanti, dulu 250 boleh lah ya. Jadi nggak enak. Jadi saran dari Bang Jack, apapun usaha Anda, ini adalah bisnis sesuai SOP-nya saja ya. Gitu. Gak boleh terlalu mengenakan teman. Masalah gini. Iya, soalnya teman bisa hancur loh kalau kayak gini. Nah, Asli iya itu. betul. Kita aja lagi gak punya duit, teman pada gak tahu kemana ya. Iya. Kalau kita Kalau udah punya, wah, wis, udah pada ya. menikah semua gitu. Kenyataan loh ya. Itu kenyataan yang Nah. ya dulu pernah dialami lah dalam Nah. bisnisku gitu. Gimana Bang Jack? Nih di bisnis rental ini Bang Jack ya. Iya. Bisnis rental ini. Apa enaknya dan apa gak enaknya dari ya dibulatkan saja lah, jangan terlalu terperinci. Ya enaknya enggak enaknya dulu aja wes. Gak enaknya dulu aja. Satu, yang pasti itu kalau tidak ada orderan. Sepi kayak kemarin pas pertama-tama musim corona itu. Pandemi. Dan bener-bener ya usaha rental saya hampir Semuanya chaos. sih ngalami ya. Hampir gas. Kenapa? Karena satu harus bayar mobilnya tiap bulan gitu mas. Kan saya kontrak mobil itu. Dulu bentar. Contoh, misal saya punya mobil, mau ditaruh di Bang Jack untuk Ya. disewakan. Itu sistemnya bagaimana? Ada 3 sistem di saya. Pertama, kalau nggak mau ribet, kasih uang aja berapa buat DP. Nanti kalau udah lunas, kita jual mobilnya, DP-nya saya kembalikan 70%. Sisanya dibagi 2. Itu yang sistem pertama. Sistem kedua bagi hasil. Bagi hasil itu gimana? Kalau mobil jalan, saya kasih persenannya sampean. Kalau nggak jalan ya nggak dapat. Itu persentasenya 30-70. Yang punya mobil 70%, yang bagian pengelola mobil 30%. Atau yang ketiga, sistem yang banyak orang mau, apa itu dikontrak tiap bulan. Jadi mobil jalan, nggak jalan tetap dibayar tiap bulan. Per tanggal masuk mobil. Berapa itu Bang Jack? Yang minimal aja lah. Ya, minimal rata-rata 2.000 sampai 4.000 tergantung jenis mobilnya. 2 juta. 2 juta. Jadi kayak ini ya. Ya. Kayak ya namanya juga bisnis ya. Kayak taruhan ya. Maksudnya Ya, taruhan. iya memang harus gitu ya kan? Ya, kita harus pertama kita harus berani sih memang. Iya. Ambil resiko itu pasti, resiko setiap Iya, usaha apapun ada ya. Pasti ada resiko. Tapi Kita jualan aja ya, ngeluarin modal beli barang ya belum tentu laku kan ya, memang udah laku resiko juga. ya. Nanti belum apa namanya kalau expired kayak gitu kan, iya. pasti kan masuk ke minusnya kita juga. Gitu lah. Nih, itu gak enaknya. Ada lagi gak enaknya? Ada lagi nggak? Seperti kedua apa namanya kalau mobil sudah nggak bayar. Nggak bayar. Sewa-sewa nggak bayar. Terus ada kerusakan mobil nggak mau tanggung jawab. Itu banyak itu. Banyak kerusakan mobil tidak mau tanggung jawab sampai nanti. Yang terakhir itu rata-rata kalau nggak dijual keluar pulau atau digantikan. Waduh, berat Kita ya. pemilik itu berat. Nah, Berat ya. makanya kita harus benar-benar teliti dalam usaha itu. Bagaimana customer kita itu kalau di dunia rental ini ya, pengalaman saya di dunia rental. Kalau memang mau ngasih mobil, kita harus tahu rumahnya di mana. Syarat harus lengkap. Apa aja syaratnya? Apa aja? Kalau saya sih syaratnya KTP, KK, sepeda motor sama STNK itu buat jaminan. Masuk ke saya Lengkap ya. harus lengkap. Terus kita juga harus survei rumahnya gimana, tanya tetangganya, orang ini gimana sebelum kita ngasih mobil. Kenapa? Soalnya kalau udah apa namanya kasaran jebles gitu kan. Ada Wah, ngambur. udah wes kita pusing semua wes gitu. Betul. Jadi memang itu dilakukan buat jaga-jaga hal Buat buruknya. jaga-jaga hal buruk. Nah, jadi ya udah cari
itu susah ya zaman seperti ini. Sekalinya ada yang mau nyewa, kita harus ekstra hati-hati ya. Hati-hati, apalagi Iya. masih mau pandemi seperti ini, wah ekstra plus Tapi kalau Bang Jack ini sudah melalui fase-fase sulit-sulitnya itu, sekarang udah punya nama lah ya. Udah punya nama. Saya juga kalau ada butuh pasti ke Bang Jack ya untuk sewa-sewa mobil ya, karena saya belum punya mobil nih Bang Jack. ya mudah-mudahan habis ini punya. Amin. Nah, Amin. ya. Nah, di sini saya membuat video sesuai judul ya kan. Di rumah aja tapi mobilnya banyak. Masuk nggak? Kayak ceramahnya kiai-kiai ya kan. Iya. Jangan pernah sombong, tirulah kayak tukang parkir. Meskipun mobilnya banyak ya kan, dia nggak pernah sombong ya. Karena bukan mobilnya dia ya. Tapi yang saya salut dengan Bang Jack, dia buka usaha rental mobil. Dia nggak punya mobil, tapi sampai sekarang hampir 5 tahun loh ya. Udah hampir 4 tahun lah. 4 tahun jalan loh. Ayo. Usahanya mobil. Dia gak punya mobil tapi dia bisa buka rental mobil. Oh ya, mantap kan? Nah, itulah gunanya kalau kita sudah keluar dari zona nyaman, tidak terbelenggu oleh waktu, oleh jadwal ya. Jadi pikiran kita ini fresh ya, apapun peluang bisa diambil. Tadi lo belum dijawab. Enaknya ini loh enaknya buka rentalan apa? Enaknya ini satu, waktu kita tuh luas. Oh, Jadi ya. kita mau apa namanya? Kasarnya kayak saya gini ya. Habis nganter mobil selesai cepat, waktu luang banyak. Bisa kita gunakan buat keperluan lain atau bisnis lain gitu. Jadi waktu luang ini kalau memang gini, seorang pengusaha kalau dia ingin sukses cepat, satu setelah usahanya itu selesai atau apa namanya pekerjaan dalam usahanya selesai, kita ada banyak waktu ini kita berusaha lagi. Jadi gitu. Itulah dia ya. Jadi gini Mas, kalau kita mau buka usaha, pertama waktu kita efisien, banyak waktu luang lah katanya. Di sela-sela waktu luang itu kita bisa menggunakan untuk usaha-usaha lain. Kalau kita dalam kerja, waktunya yaitu 8 jam kerja udah, kita pulang capek, pasti capek. Pulang langsung tidur. Kita mau ngurusin usaha-usaha lain, Iya ya. capek udah. Ya, nggak maksimal ya. Nggak maksimal karena satu, pikiran kita, mindset kita ini, setiap bulan juga dapat uang, gitu aja kan pasti gitu kan. Iya. Setiap bulan dapat uang. Kalau kita usaha, kalau kita mau bekerja ya dapat uang. Kalau nggak mau bekerja Ya nggak dapat uang. Ya gitu. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan waktu luang kita agar bisa mendapatkan penghasilan Jadi ya, gitu intinya nih, gitu. makanya nih ya, ini biar saya tercekoki biar saya terdoktrin oleh ini yang beginian ya, berani keluar dari zona nyaman ya. Situ kan kalau usaha ya, meskipun kita capek, misalkan rame nih ya, tapi kita senang ya kan itu hasilnya buat kita. Beda lagi kalau jadi karyawan. Nah, oke. Sekian ya bincang-bincang saya dengan Bang Jack ya. Saksikan terus video saya yang lainnya ya, jangan lupa ya dibeli ya, nih Tokopedia dan Shopee ada ya. Nantikan video saya selanjutnya mau wawancari teman saya aja lah, jangan terlalu yang udah sukses bermiliaran-miliaran. Teman saya dulu saja lah ya, seenggaknya dia sudah benar-benar punya usaha sendiri dan bisa melewati beberapa tahun lah ya. Oke, sekian dari saya. Salam Indonesia damai. Gak rewel-rewel.